Peristiwa yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam dijelaskan secara rinci, secara jelas nomor 20 dan surah Al-Qasas surah nomor 28 dari urut-urutan surah Al-Quran. Amma suratul A'rafi fahiya awfa bi ahwalihi ma'ammatin nas ahli Misr wa qawmihi min bani Israel. Faqad kana lahum min adh-dhikri wadh-dhammi hadhdhun wafir. Peristiwa yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam yang disebut oleh surah Al-A'raf itu berkaitan dengan seluruh manusia. Keadaan dan kondisi Nabi Musa bersama dengan orang lain, khususnya penduduk negeri Mesir dan kaumnya Bani Israel. Di dalam surah itu terdapat peristiwa yang disebut tentang Bani Israel dan juga terdapat dzam, terdapat celaan yang cukup banyak ya di dalam surah Al-A'raf itu kepada Bani Israel. Salah satunya pernah kita sampaikan bahwa Bani Israel ini adalah umat yang sulit lepas dari perbudakan karena sudah begitu lama dikungkung oleh perbudakan hingga akhirnya sulit untuk lepas. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat mereka, itu mereka masih tetap ingin untuk berada di bawah. Ketika mereka melewati satu kampung penyembah berhala, setelah lepas dari kejaran Fir'aun, malah mereka minta untuk juga dibikinkan atau dibuatkan patung untuk disembah. Mereka bilang, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Buatkan kita juga Tuhan yang disembah sebagaimana penduduk negeri ini, kampung ini menyembah banyak Tuhan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian betul-betul orang yang jahiliyah, orang yang bodoh. Nah, itu satu peristiwa yang terjadi dari hidup Nabi Musa alaihissalam dan itu disebut banyak di dalam surah Al-A'raf. Kemudian wa amma suratu Al-Qasas fa awfa binash'atihi wa halihi ma'a fir'auna wa malaihil mutakabbirin. Kalau surah Al-Qasas menyorot keadaan lain Nabi Musa alaihissalam, menjelaskan tentang awal mula beliau hadir di atas muka bumi ini. Beliau mulai dari bayi ya, kemudian besar, tumbuh, berkembang di istana raja, istana Fir'aun. Dan peristiwa antara Nabi Musa dan Fir'aun beserta pengikut dan pendukung-pendukungnya yang sangat angkuh dan takabur. Nah, itu fokus atau sisi yang disebut dan diangkat oleh surah Al-Qasas. Wa amma suratu Taha fatawassatat bainahuma fadzakarat tarafan huna wa tarafan hunaka. Maka surah Taha itu berada di tengah. Jadi kalau surah Al-A'raf itu adalah peristiwa Nabi Musa dengan banyak orang, kalau surah Al-Qasas adalah peristiwa Nabi Musa bersama Fir'aun, maka surah Taha itu di tengah-tengahnya. Jadi menjelaskan tentang Nabi Musa bersama dengan orang banyak dan Nabi Musa bersama dengan Fir'aun. Wal maqsudu anna surat Al-Qasas min awfa tilkal mawadhi' allati busitat khabaruhu atau allati basatat khabarahu idh fiha dzikru asrihi wa misrihi wa waqi'ihi siyasi. Secara umum, kata beliau, surah Al-Qasas ini memberikan keterangan jelas dan sangat rinci, sangat detail ya tentang berita dan informasi tentang Nabi Musa alaihissalam. Sebab di dalamnya terdapat penjelasan tentang kondisi waktunya, ya, kemudian negerinya, ya, kota tempat Nabi Musa hidup, bahkan lebih spesifik lagi kondisi politik. Kondisi politik yang ada pada saat itu.
thumma khabbarahu alaihi salatu wassalam mundu wiladatihi, thumma khabaruhu alaihi salatu wassalam mundu wiladatihi wa dhuruf tilka sa'ah ma'a syai'in min ahwalihi al-ijtima'iyyah. Kemudian surah ini juga menjelaskan tentang Nabi Musa ketika lahir. Lalu bagaimana kondisi yang ada ya ketika Nabi Musa itu lahir, kondisi yang sangat mencekam. Kondisi sosial ya, sosial kemasyarakatan yang ada pada saat itu. Jadi kondisi politiknya disebut, kondisi sosial kemasyarakatannya disebut. Ya bahkan lebih spesifik nanti akan ada juga di sini barangkali ya penjelasan tentang kondisi ekonomi ya pada saat itu dengan munculnya Qarun sebagai satu fenomena yang ada pada saat itu. Ila khabari syabibatihi wa ba'di mujriyatihi at-tammah an syakhsiyatihi wal mubayyinati limaqtadathu ba'da dhalika min safarin wa iqamatin fi biladi Madyan fussila al-muhimmu minha. Kemudian disebut juga masa remaja Nabi Musa dan perjalanannya yang sempurna untuk sampai kepada karakter yang lengkap ya, yang utuh. Dan juga dijelaskan tentang beliau harus meninggalkan negeri Mesir untuk melakukan perjalanan lalu tinggal domisili di kota Madyan. Kemudian dijelaskan yang penting-penting dari semua itu. Tsumma khabaru audatihi wa tafasili bi'atsatihi. Lalu setelah itu disebutkan juga tentang perjalanan balik ke negeri Mesir atau ke kota Mesir. Dijelaskan lebih detail bahkan karena disebut di situ kan di tengah jalan bilang kepada istrinya tunggu di sini, saya melihat ada cahaya, datang ke sana, kemudian pulang dengan membawa wahyu. Jadi semua itu disebut di dalam surah Al-Qasas ini. Wal wasfu ad-daqiq laha min mabda'iha wa ka'anna an-nadhira ilayhi yarahu yughadiru ahlahu fayattajihu sa'idan sawban nari januban yamina syati'i wadin munhadirin min jabal turi gharbiyal wadi. Penjelasan yang rinci seperti ini itu menggambarkan seperti yang saya sampaikan dulu ya, bahwa ini memberi menjadi potret, jadi memotret kondisi yang ada pada saat itu, karena menyebut bahkan hal-hal yang sangat detail, sangat rinci. Kondisi politiknya disebut, adanya 3 fenomena orang yang memiliki kekuasaan secara kolektif ya, meskipun satu tokoh yang diangkat, ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun ya. 3 sosok tokoh fenomenal sepanjang sejarah yang ada pada saat itu kondisi politik. Kondisi sosial juga demikian. Terjadinya polarisasi ya, perpecahan dan pembelahan di tengah masyarakat pada saat itu. Kemudian habis itu Nabi Musa berangkat ke negeri Madyan, meninggalkan ibu kota Mesir ke negeri Madyan. Habis itu di sana dinikahkan dengan salah seorang dari 2 putri. Menurut Imam Ibnu Ashur, penduduk atau penghuni Madyan di situ adalah Nabi Syuaib. Kemudian habis itu balik lagi pulang ke negeri Mesir. Ini dijelaskan secara detail. Seakan-akan kita yang membaca itu bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi ikut merasakan. Ikut merasakan bahwa inilah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Namun satu yang patut diingat, jemaah sekalian, bahwa Al-Quran ini bukan buku sejarah. Jadi Al-Quran ini menyebut semua kisah ini, itu bukan dari sisi sejarah saja. Jadi tidak menyebutnya sebagai satu peristiwa sejarah yang istilah orang historikal gitu ya, yang bisa diambil seakan-akan kita melewati fase-fase itu. Tidak, Al-Quran tidak menjelaskan Nabi Musa seperti itu, tapi dijelaskan tentang perjalanan ini yang masing-masing dari penggalan-penggalan itu memberikan pelajaran tersendiri. Ketika pulang balik ke negeri Mesir, kemudian datang ke bagian atau di sebelah
sebelah selatan ya, sebelah selatan lembah Bukit Tur, terletak di bagian barat lembah itu. Qasidan syajaratan fi aslihi haulaha ad-daw'us sati'. Dan Nabi Musa diarahkan untuk cari pohon itu. Ada satu pohon ya yang dijadikan sebagai pusat tujuan Nabi Musa alaihissalam. Di sanalah dia berjalan. Di samping pohon itulah dia mendapatkan cahaya yang begitu terang ya. Terang dan sempurna. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dari ayat yang kita sudah pernah kaji, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarah. Ini rinci betul itu. Detail betul itu. Ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tur Sina, dia pun mendengarkan suara untuk datanglah ke bagian selatan lembah ini, yaitu di satu tanah datar yang penuh berkah di samping sebuah pohon. Jadi disebut sampai pohonnya juga disebut. Ayat lain di surah ini juga disebut wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin. Kamu tidak ada wahai Muhammad alaihi salatu wassalam ketika Musa berada di bagian barat Bukit Tursina, dan kami pun telah menetapkan atau memberi wahyu kepada Nabi Musa, dan kamu tidak ikut menyaksikan peristiwa itu. Jadi kita tidak ikut menyaksikan peristiwa, tapi Allah menggambarkan itu seakan-akan hidup di hadapan kita. Itulah yang kita sebut dulu potret ya. Jadi seakan-akan di foto itu, habis itu diperlihatkan kepada kita bahwa inilah kondisi yang ada pada saat itu. Ada tujuannya ya, tentu tujuannya sangat besar. Mengetahui secara detail hal-hal yang berkaitan dengan satu kondisi keadaan itu sangat membantu kita, sangat membantu. Khususnya dalam hal apa? Dalam solusi. Nah, di ayat 82 sampai 88 di kajian terakhir sebenarnya telah disebutkan itu ada 4 hal yang berkaitan dengan surah Al-Qasas ini. Yang pertama digambarkan fenomena problematika yang ada pada saat itu. Apa problem yang ada pada saat itu? Ada Fir'aun yang takabur, yang begitu angkuhnya dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua adalah ada sebab, disebutkan fenomena Fir'aun, fenomena Haman, fenomena Qarun, dan disebutkan sebabnya. Kenapa Fir'aun bisa seperti itu? Kenapa Haman itu menjadi pendampingnya? Kenapa Qarun itu juga bertahan? Disebutkan sebabnya. Jadi problematikanya ada, sebabnya ada, disebutkan. Yang ketiga ada solusinya. Digambarkan juga solusinya. Bagaimana solusinya? Yang keempat adalah ada tokoh perubahan yang membawa angin segar bahwa orang-orang di negeri Mesir sudah akan keluar dari kondisi kegelapan yang diantar oleh Fir'aun, karena akan tenggelam. Nah, ini potret yang bisa kita lihat dan pakai gitu, dan terapkan di semua waktu, di segala tempat. Cocok tidak potret itu? Nah, kalau kita bawa potret dan gambar itu dengan bingkainya yang begitu indah, itu bawa kepada kondisi beberapa, khususnya kita umat Islam ya, sekarang ini di dunia Islam, itu betul-betul sangat pas, sangat kelihatan itu. Perpecahan ada, menjadi sebab, akhirnya muncullah fenomena itu semua. Maka yang diperlukan hanya apa ya? Kita kembali kepada solusinya. Apa solusi yang Al-Quran tawarkan? Itulah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Solusi itu. Diberi wahyu. Jadi perjalanan pulang, sudah mau kembali ke Mesir, diberi wahyu. Dipanggil ke tempat suci itu, diberi wahyu. Disitulah solusinya itu. Kemudian habis itu yang kita perlukan selain solusi tersebut, ada tokoh. Kita perlu kepada tokoh perubahan yang berani untuk menghilangkan semua problem yang ada ini. Kita yakin bahwa problemnya tidak akan selesai semuanya, tetapi tokoh itu sedikit banyaknya akan bisa
mengurangi problematika yang ada. Ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW hampir sama peristiwanya, meskipun lebih banyaknya itu di fenomena problematika sosial kemasyarakatan ya. Karena kalau politik, kondisi politik kota Mekah berbeda dengan negeri Mesir yang ada Fir'aunnya. Kota Mekah kan tidak seperti itu. Tapi problemnya sama, solusinya juga sama dengan turunnya wahyu. Surah Thaha kan jelas begitu kan? Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Itu solusinya di situ, di wahyu itu. Habis itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh. Beliaulah yang membawa ya, kafilah ini hingga akhirnya keluar dari gelapnya kehidupan jahiliyah. Dan Nabi sudah berjanji kepada kita, setiap 100 tahun akan ada dari kalangan muslim, dari umat Islam yang menampilkan tokoh pembaharu. Apakah harus setiap 100 tahun? Nabi juga tidak jelaskan bahwa di antara 100 dengan 100 lainnya itu akan ada lagi. Nabi tidak jelaskan. Maksudnya bisa saja kemungkinan seperti itu. Tetapi tokoh itu bukan hanya dibentuk seorang pemimpin, itu memang sudah menjadi pemimpin sejak dia lahir. Jadi sudah ada sifat kepemimpinan, leadershipnya sudah ada. Itu sejak dia lahir, itu bawaan dalam dirinya. Itu build up ada di dalam dirinya, terbangun di dalam dirinya. Lingkungan dan kondisinya pada akhirnya membentuk dia seperti itu. Menjadi lebih bagus, lebih berkualitas, diasah dengan baik, diuji dengan berbagai jenis. Seperti Nabi Musa seperti itu. Bayangkan seorang yang tadinya karena ibunya takut dilarutkan ke sungai, tinggal di istana, tapi jiwa itu tidak hilang, memang ada dalam dirinya. Diujilah ya, diuji, diasah dan seterusnya sampai akhirnya muncul menjadi tokoh. Meskipun pada awalnya segan bertemu dengan Fir'aun seperti dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Syu'ara. Khawatir ya. Sayang berhadapan dengan Fir'aun, tapi Allah tetap berkeras, kamu yang pergi berhadapan dengan Fir'aun. Ada rasa segan, tapi begitulah Allah mendidik dia menjadi seorang tokoh besar, bertemu dengan Fir'aun, dan pada akhirnya lancar saja, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Berbeda dengan yang Bani Israel atau orang-orang terdapat dalam kisah Israiliyat bahwa Nabi Musa itu bahasanya tidak jelas, ya, cadel, ya, mulutnya cadel, jadi harus menunggu Harun dulu. Tidak seperti itu. Nabi Musa bisa kok untuk. Terus kenapa mesti angkat Fir'aun? Karena dalam setiap perjalanan itu memerlukan orang pendamping, Nah, ini semua ada pada kisah Nabi Musa di surah Al-Qasas untuk kita pakai pada setiap zaman. Problematikanya ada, sebabnya juga kelihatan, solusinya sudah jelas, arahnya kemana. Kemudian habis itu ya tinggal, kalau menunggu ya mungkin menunggu, tetapi kan tidak perlu seorang muslim itu untuk menunggu perubahan itu terjadi harus dengan hadirnya seorang tokoh yang terasah, tidak juga. Walaupun itu sangat diperlukan, karena yang begini, perpecahan yang ada sekarang ini, kemudian pembelahan yang memang disengaja umat Islam seperti dibelah, ya, istilah orang politik belah bambu, satu diinjak satu diangkat supaya terbelah begitu. Ini memerlukan apa? Memerlukan seorang tokoh pemersatu yang memiliki jiwa kuat, memiliki dada yang sangat lapang, bisa menghimpun semuanya, dan tidak bersifat sektarian. Juga menghindari sifat kelompok organisasi tertentu, kemudian dia mampu untuk merajut itu semua. Dan itu memang tidak mudah. Ya, mudah-mudahan berbagai macam fenomena kebangkitan Islam sekarang ini bisa memunculkan tokoh-tokoh itu. Dan tokoh seperti itu memang tidak banyak. Kita tidak memerlukan banyak memang, tetapi harus kuat. Harus kuat dan didukung oleh sumber daya yang banyak. Nabi sendiri waktu itu juga, meskipun sumber daya yang Nabi miliki itu terbatas, tetapi
Istri Nabi seorang saudagar, apa kurangnya? Betul-betul disupport betul dengan harta kan? Ibunda Khadijah itu habis-habisan untuk support Nabi. Disupport oleh kalangan pemuda, ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian disupport oleh kalangan marginal, kaum marginal, ada Bilal bin Rabah, ada Zaid bin Harithah. Ini yang bisa menghimpun semuanya. Apalagi disupport oleh orang dewasa, orang tua yang bijak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi memang memerlukan potensi yang banyak untuk seorang tokoh pemersatu dan pembaharu itu bekerja dengan kuat. Thumma tamdil ayatu fi wasfi bi'athatihi thumma muhajjatuhu Fir'aun wa ma jabahahu bihi huwa wa junduhu wa waziruhu wa kaifa kanat aqibatuhum. Kemudian ayat-ayat ini juga menjelaskan tentang awal mula diutusnya Nabi Musa sebagai seorang rasul, kemudian berhadapan dengan Fir'aun, dialog berhadapan dengan Fir'aun. Kalau di surah An-Naml malah lebih tajam. Nabi Musa mengatakan, kamu sudah tahu ini adalah kebenaran, Anda sudah tahu ini kebenaran, tetapi karena Anda dikungkung oleh sifat takabur itu, akhirnya tidak. Di surah Al-Isra Allah katakan, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Kamu tahu bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Allah dan kebenaran yang aku datang dari Allah. Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Dan saya yakin kamu akan menjadi orang yang celaka. Itu dengan bahasa yang tegas. Ini seorang anak yang tadi tinggal dalam istana, tapi begitu jiwa besarnya itu keluar pada saat berhadapan dengan kebatilan. Kemudian pengaruh Nabi Musa kepada masyarakat pada waktu itu mendudukkan sang Nabi berhadap-hadapan dengan bala tentara Fir'aun. Bahkan orang-orang dekatnya berhadapan dengan Haman, berhadapan dengan Qarun. Tetapi Allah jelaskan juga bagaimana akhir dari semua perjalanan pertentangan itu. Wa dzakara fi athna'i dzalika ma yuqimul hujjata ala nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ikhbarihi bil ghaib alladzi la ya'lamu tafsilahu illa nabiyyun. Dan di tengah-tengah dari surah ini juga disebutkan tentang kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita akan mendapatkan informasi tentang semua ini, ya. Bahkan ada janji untuk dikembalikan ke kota Mekah setelah terusir dari sana. Wala hujjata lil mu'rid min ahli al-kitab awil musyrikin ba'daha illa ittiba'al hawa walal huda la al-huda. Bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mampu untuk menjelaskan kisah itu sesuai dengan wahyu yang turun kepada beliau, itu menunjukkan seorang Nabi, memang Nabi. Karena Nabi tidak ada di situ. Nabi tidak hidup pada zaman itu. Nabi juga tidak menyaksikan semua itu. Kenapa bisa menceritakan dengan sangat tepat, dengan bahasa yang begitu? Ya memang wahyu. Sehingga tidak ada alasan orang-orang yang menolak, baik dari kalangan ahlul kitab atau orang-orang musyrik, bahwa ini adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya karena mengikuti hawa nafsu. Wa fi siyaqi dzalika lam yaghmid al-mu'minina al-awwalina haqqahum fadzakarahum wa asyada bihim wa dzakara min tariqatihim wa halihim ma fihi ibratun lil mu'minina min hadhil ummah. Dan di tengah-tengah kisah itu juga disebutkan tentang keistimewaan orang-orang beriman sejak awal, ya, yang beriman pada awal-awal kebenaran itu datang, disampaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan peran mereka, tidak menutupi pengaruh dari orang-orang beriman tersebut. Wa akhir awwaluhum qabla al-hijrati bi Makkah wa akhiruhum ila qiyamis saah. Dan perjalanan orang-orang beriman sejak dari hijrah, peristiwa hijrah dari kota Mekah sampai orang beriman terakhir, yaitu sebelum hari kiamat terjadi. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi mu'minun. Orang-orang yang kami turunkan Al-Qur'an kepada mereka, sebelum itu mereka beriman kepada kitab suci. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin.
ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ini sudah dibahas ya pada penjelasan tentang ayat-ayat yang berkaitan. ثم عاد السياق إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في سدود من صد عنه أو لم يؤمن به من الملأ الآخرين أعني علية قريش قريبهم وبعيدهم atau قريبهم وبعيدهم وفند ما يتحجج به بعضهم. Kemudian Allah SWT juga menyebutkan tentang hiburan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang menghalangi Nabi, menentang Nabi, tidak beriman kepada Nabi dari kalangan pembesar Quraisy, baik orang-orang dekat dengan Nabi ataupun yang jauh. Maka Allah SWT selalu menguatkan Nabi, menghibur dan menguatkan Nabi. Dan ayat-ayat ini juga menjelaskan tentang alasan orang-orang musyrik itu adalah alasan yang tidak benar. Wa qalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Di antara alasan yang mereka sebut adalah ayat ini. Dan mereka bilang, apabila kami mengikuti petunjuk dari Anda, kita akan ditenggelamkan juga ke perut bumi. Mereka seakan-akan menakuti orang lain untuk beriman. Wa bayyana anna al-'ataba fi ittiba'il hawa lal huda ma'at tadhkiri bi yaumil ma'ad. Maka Allah menjelaskan bahwa kerugian itu adalah karena mengikuti hawa nafsu, bukan petunjuk. Lalu menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Wa audiz za'amati saddah anil imani fihi ila nadamatin yatabarra'u ashabuha min atba'iha atau min atba'ihim. Lalu Allah juga menjelaskan bahwa kekuasaan akan kembali kepada keimanan. Siapapun yang beriman maka dialah yang akan berkuasa. Itu sunatullah itu, ya. Tetapi Allah SWT akan menguji dulu, pantas tidak. Dan saya sudah pernah sampaikan kepada sekalian bahwa Allah Jalla wa'ala memang memberikan kemuliaan kepada keimanan dan orang-orang beriman. Tetapi kekuasaan itu diberikan kepada siapapun yang memiliki kesiapan untuk menanggungnya. Siapa yang siap, dialah yang diberi. Nah, pada saat itu kelebihan Nabi Musa adalah selain memang sudah siap, juga karena orang beriman. Jadi bisa lebih cepat sebenarnya, ya. Orang beriman itu lebih cepat untuk bisa mendapatkan pemberian Allah ini apabila mereka ada kesiapan untuk itu. Tetapi kalau tidak ada, ya meskipun beriman juga akan tetap diberikan kepada orang-orang tidak beriman. Thumma khatama al-mau'izata bimtinanihi subhanahu ala ibadihi bi syai'in min ni'matil mujibati lihamdihi wal id'ani lahu hubban wa tama'a wa kadzalika khaufan wa rahaban an yaslibaha al-ibad. Lalu Allah SWT menutup semua tausiah ini, semua peristiwa ini dengan nikmatnya yang sangat tinggi diberikan kepada orang-orang beriman yang wajib untuk dipuji dan wajib untuk dicintai karenanya. Thumma khatama biqissati Qarun alladhi kana min qaumi Musa lima fiha min al-ibaril muta'alliqati bi siyaqi akhbaril mala'i ma'a Musa. Kemudian setelah itu setelah selesai semua kisah baru disebutkan peristiwa Qarun. Jadi Qarun itu terpisah. Meskipun Qarun adalah bagian dari kaumnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kata beliau ada pelajaran penting yang diberikan oleh kisah Qarun, maka disebutkan secara khusus. Walima fiha minal munasabati li hali nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ada kesamaan antara zaman Qarun itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana fi qarabatihi sallallahu alaihi wasallam minal mala'i mukhalifuna lahu imma mukadzibuna mu'anidun. Karena di antara keluarga Nabi alaihi salatu wasallam ada orang-orang yang juga tidak ikut kepada Nabi, malah menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Abu Lahab antara lain kan? Au akharuna yuhibbu hidayatahum wa hum mu'riduna dhannan bimillatil aba.
Atau orang-orang lain yang Nabi sangat mau mereka dapat hidayah, tapi ternyata mereka menentang dan menolak. Wa fi dhailiha jaa at-tanwihu bi ahammi ma siqat lahul qisas wa ma yanbani alaihi minal muradil wajibi iltizamuhu wa huwa anna nasrallahi atin fala in ukhrijatil yawm lata'udanna ghadan. Dan penutup dari semua ini pun ayat-ayat Al-Quran menegaskan tentang tujuan utama kisah ini diangkat dan disampaikan dan menjadi pondasi untuk diikuti. Apa itu? Bahwa kemenangan dari Allah itu pasti akan datang. Itu tujuan utamanya. Jadi disebutnya Fir'aun, kemudian Nabi Musa, semua itu semuanya berjalan sesuai dengan yang Allah sebutkan. Tujuan cuma satu, agar orang beriman tidak pesimis, bahwa kebenaran itu pasti akan menang, bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Kalau bukan hari ini, maka besok. Jadi pasti akan datang kemenangan itu, ya, pertolongan itu. Yang penting adalah orang beriman tidak boleh pesimis, melihat kondisi begitu parah lalu pesimis dan pada akhirnya semua lari. Itu bukan sikap yang baik. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu akan mengembalikanmu ke kota Mekah. Zahiran muntasiran fahdhar umuran waf'al ma'muran. Secara zahir nanti akan datang dalam keadaan menjadi pemenang, maka jagalah beberapa hal. Lakukanlah apa yang diperintahkan. Apa itu? Fala takunanna zahiran lil kafirin. Jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik. Jangan dialihkan dari ayat-ayat Al-Quran, karena itulah solusi dan jalan kebenangan itu. Wad'u ila rabbik, terus berdakwah. Terus berdakwah. Itu sudah 3 itu. Jadi yang pertama adalah jangan menjadi pelindung bagi orang kafir. Yang kedua adalah jangan sampai orang kafir membuat lalai dari Al-Quran. Yang ketiga, ud'u ila rabbik, terus berdakwah. Sebarkan kebaikan, tebarkan kebenaran kepada sama umat manusia. Wala takunanna minal musyrikin. Yang keempat, jangan menjadi orang musyrik, tetap bertauhid. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maka janganlah berbuat syirik, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan kekal dan berkuasa. Ini tujuan utama dari semua kisah yang disebut. Ada optimisme, ada kemenangan, itu harus diyakini pasti akan datang. Sekuat apapun gelombang kebatilan itu berjalan, pasti akan berakhir. Sekuat apapun gelapnya malam, pasti akan terbit fajar. Nah, yang dilihat hanya kesungguhan kita dalam perjuangan. Innal aduwal kafir alladhi akhrajaka min darika la yakunu laka nasira. Orang-orang kafir itu yang mengeluarkanmu dari kota Mekah tidak akan menjadi penolongmu. Fala takun lahu dhahiran, maka jangan juga menjadi penolong baginya. Wala yasuddunaka mujtami'ina an ayatillahi syar'iyyah allati anzalaha ilaik. Balighha wa'mal bimuqtadaha bujadiban al-musyrikina wa syirkahum. Janganlah mereka membuatmu lalai dari ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Bahkan sebaliknya, sampaikan terus. Berdakwah, ud'u ila rabbik, rajin berdakwah, aktif berdakwah, dan jangan pernah berhenti. Lalu hindarilah orang-orang musyrik dan kesyirikannya. Fahadha sabilul falahi mukhtasaran. Inilah jalan kemenangan. Ini kita sebut tadi sebagai jalan solusi itu. Jadi sudah dapat kan? Problematikanya kelihatan, sebabnya juga disebutkan, solusinya juga ada. Ya, ini semua solusinya ini. Tamassuk dengan Al-Quran, konsisten kepada Al-Quran. Watilka al-aqibatu liman iltazamahu. Dan kemenangan pasti akan berpihak kepada orang-orang yang mengusung kebenaran. Faman tala bil umur adrakal al-wa'd. Siapa yang umurnya panjang pasti akan mendapati itu, janji itu secara benar. Wa man iqtata'a umruhu 'alal imani adrakal muna. Dan siapa yang berumur pendek, yang penting dia sudah bercita-cita untuk sampai ke sana.
fal kullu raji'un ila al-hukmi fal kullu raji'un ila al-hakamil adli alladhi yujazil muhsina ala ihsanihi wa yudha'iful ajra li ahli ridwanih. Karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan dan melipat gandakan pelaku kebaikan itu dengan ridhonya Subhanahu wa taala. Itu yang ada ya di dalam surah ini. Ini sebagai penutup, lalu setelah itu beliau menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir dari kita membaca buku ini. Khatam satu buku, alhamdulillah. Pembahasannya mudah-mudahan tidak ada yang luput tempo hari. Maka siapapun yang ikut sejak awal ya, sejak hari pertama surah ini dibahas pasti akan mendapatkan banyak pelajaran ya. Dan kita berterima kasih kepada ustadz-ustadz kita yang memilih buku ini untuk dibaca pada bulan Ramadan. Bagi saya sendiri sangat-sangat cocok ya dengan kondisi yang ada sekarang. Kita lihat sana sini, dan yang penting tadi kita sudah sampaikan, jangan pernah pesimis. Terus optimis, terus berdakwah, sampaikan kebenaran, konsisten kepada Al-Quran, dan sampaikan kepada orang. Kebenaran pasti akan menang dan pertolongan Allah pasti akan datang. Kapan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tadi sebutkan di sini, siapa yang umurnya panjang pasti akan lihat. Siapa yang umurnya pendek, yang penting sudah cita-cita akan sampai ke sana. Yang penting adalah jalannya sudah benar, relnya sudah di atas rel, habis itu bismillah jalan aja. Dan itulah dakwah. Itu yang kita jalankan dengan dakwah dan tarbiyah. Demikian ikhwas yang saya muliakan kajian kita pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.